Kita tadi udah ngomongin tentang KPU ya. Mungkin kami bisa spill dikit itu tentang oprek ketua KPU ya. Oprek anggota KPU Anggota. gitu. Nah, itu dan ketentuannya tuh emang ketua KPU sendiri yang merencanakan atau bareng-bareng gitu sama Panwaslu atau gimana? Untuk konsep opreknya ya pasti ketua KPU dong yang membuatnya sendiri, tapi tetap harus melaporkan kepada Panwaslu. Untuk konsep opreknya ya pasti ketua KPU dong yang membuatnya sendiri, tapi tetap harus melaporkan kepada Panwaslu. Untuk syarat-syaratnya apa aja, ya itu udah ada di PO Pilex ya temen-temen ya, di pasal tadi masih pasal 19 ya. Jadi ketua KPU tuh nggak tiba-tiba bikin suatu persyaratan yang aneh, karena udah tercatat yang di PO ya. Di sini ada harus mahasiswa aktif UNJ, terus yang kedua telah mengikuti pengadaran minimal PKMP. Ya harus PKMP dulu jangan, supaya ada ilmu pemilunya, karena di PKMP kan ada mekanisme penjurusan. Iya benar. Wah, harus datang nih maba-maba ya. Iya, harus ikut nih syaratnya itu kalau misalnya mau. Nanti pembicaranya ada. Ya, Kan ini juga sama juga. Lalu Iya. yang ketiga, jika huruf B atau tadi ya telah mengikuti pengadilan minimal PKMP tidak terpenuhi, maka harus menyertakan surat rekomendasi dari Opmawa atau UPM pada tingkatannya. Gitu Jan. Oke, berarti benar-benar ketua anggota KPU ini nggak main-main ya ternyata. Yang juga nggak ada syaratnya. IC itu juga keren banget sih menurut gua. Jadi pemilu di UNJ tuh nggak asal oh ya nih menurut gua dia bagus, menurut gua dia Netral, tapi nggak ada buktinya gitu kan. iya netral doang tuh di metal kali ya. Aduh, pengen banget gua. netral. Oke lanjut ya. Ini kita tadi udah selesai ya nih perangkat pemilu. Mungkin kita lanjut ke yang namanya peserta pemilu gitu kan. Yang peserta pemilu itu kan kalau nggak salah ada dua ya, ada legislatif, ada eksekutif. Nah, itu kira-kira ada nggak sih Kak bedanya tuh tentang apa dari pileg ya atau ada pilex ya? Ada kompolanya ya? Ada kelompokannya ya? Oke. Bedanya apa kok dibilang beda ya? Beda banget. untuk masuk lembaganya ya. Yang satu legislatif tapi anggota, yang satu eksekutif tapi untuk menjadi ketua atau wakil ketua BEM. Dan untuk masa pembukaannya pun beda Jeng. Sesuai dengan hakikat Opmawa dan Transpolitika gitu ya. Jadi harus ada legislatifnya dulu, baru ada eksekutifnya. Makanya ketika nanti ada timeline pemilu ya di PKPU nanti tercantum, itu akan pembukaan kayak hamil aja pembukaan. Akan ada pembukaan pendaftaran untuk yang pileg dulu gitu Jeng. Dan setelah yang pileg selesai, nanti baru ada pilex gitu. Tapi untuk pemilihannya pileg atau pileg sama kan? Maksudnya harinya sama kan? Untuk Harinya? pemilihannya. Ya ini agak sedikit unik ya untuk di legislatif UNJ. Oke. Jadi kalau misalnya di legislatif UNJ pemilihannya itu biasanya sedikit banget. Makanya belum terlaksananya itu mungkin kayak di BEM kayak pencoblosan atau pemilu yang biasa kita biasa di Kora ataupun langsung gitu ya. Tapi ada loh prodi yang udah Ada ya iya, udah mulai. udah mulai tuh tahun 2019 ya kalau nggak salah itu dari prodi PGSD. Wow. Ya itu banget PGSD. itu rame banget. Iya kemarin tuh gue pas jadi Panwaslu gue iseng lah ke bawah kan ke PGSD loh. Wih ternyata mereka banyak banget gitu sampai pemenuhan kursi itu kalau nggak salah 25 ya. 25 tuh pemenuhan kursi Ya, tapi mereka lebih maksimal. gitu. Lebih entah 26 apa 27 jadi gue lihat di sosmed tuh juga rame gitu kan pada kampanye, pada Keren ini. juga ya. Ya keren banget. Gue lihatnya juga seru banget. Ya ampun kampanye kita bisa kayak gitu ya entah atau PGSD bisa mengulang kembali gitu ya sejarahnya. Diulang. Iya diulang nih. Bisa apa? Emang bisa jadi contoh, benar-benar jadi contoh itu ya. PGSD. Iya panutan banget. Coba gue benar-benar itu sih. Tapi itu harinya sama tuh. Harinya pencoblosan legis sama eksekutif. Emang sama kan ya? Iya, sama. Oh, oke. Berarti kalau misalnya pada umumnya kan emang dikit ya. Jadi
Jadi tuh kayak pengambilan nomor urut tuh kayak jadi formalitas doang tuh. Ya, kayak gue ngerasa jadi formalitas sih di di pemilu ini gitu untuk legislatifnya. Jadi kayak menurut gue sayang banget cuma masih minim ya. Iya, ketertarikan di bidang legislatif. iya, padahal legislatif tuh emang benar-benar emang penting gitu. Cepat ya Bu? Iya, cepat banget. Iya, kayaknya ini di prodi Anda juga kayak gitu ya. Iya. Ya, tadi fakultas, tadi prodi, ya emang permasalahannya sama gitu ya nggak menafikan juga gitu. Ya semoga PGSD tahun ini bisa mengulang kembali. Semoga bukan cuma PGSD ya, Iya. semua prodi ya, Iya. masing-masing perwakilan fakultasnya ada tuh yang adanya pemilu legislatif ya. Iya, semoga. Oke. Tadi kan udah itu ya tentang peserta gitu. Nah itu ada pemberkasannya nggak sih? Pemberkasannya tuh beda nggak sih antara eksekutif atau sama legislatif tuh? Oke, untuk pemberkasan hampir mirip-mirip ya, hampir sama gitu ya, sama-sama banyak Bun. Iya, benar. Karena harus dilihat kan niatnya tuh harus dikonkretkan dengan pemberkasan itu ya, harus dibuktikan segala macamnya gitu ya. Kalau untuk perbedaan ya pasti ya perbedaan background lembaga ya, background lembaga. Dan untuk di legislatif itu sendiri ya, kan ada namanya utusan daerah, ada pemilu juga, dan pemilu pun dibagi-bagi, ada yang pakai kursi prodi fakultas ya. Ketika teman-teman legislatif mau naik ke MTM misalnya tahun ini ya, habis ini memakai kursi fakultas, itu beda gitu ya persyaratannya, ada yang beda. Untuk jumlah konstituennya itu berbeda lebih banyak daripada yang kursi prodi, dan dibuktikan dengan menyertakan KTM ya atau KRS. Kalau untuk di eksekutif, nah ini nih yang biasanya lebih repot, karena kalau di eksekutif itu biasanya tim sosial lebih banyak, tim pendukungnya lebih banyak. Iya, benar. Karena harus lebih banyak mengambil konstituen ya, atau suara dari teman-teman yang ada di UNJ kayak gitu. Jadi bisa sampai satu fakultas itu minimal 10 ya. Itu banyak banget dan butuh usaha yang kuat sih untuk memajukan seorang ketua dan wakil ketua BEM gitu. Jadi berarti kalau satu fakultas saja nggak ada, itu nggak diterima dong? Nggak sah itu berkasnya. Waduh, ya harus melewati minimal yang ditentukan di PKPU. Kalau misalkan jadi BEM UNJ, ketua BEM UNJ harus itu tuh semua fakultas. Kalau Harus misalkan ada. di fakultas juga semua prodi. Ya. Nah, gimana tuh kalau yang di prodi kami? Kalau yang di prodi, yaitu untuk teman-teman prodinya aja. Mungkin kalau sekarang ya di UNJ secara keseluruhan itu belum ada batasan perihal harus angkatan 17 nih 5 orang, angkatan 18 5 orang, ataupun 19 5 orang, tapi benar-benar udah random gitu di prodinya aja gitu. Mereka minta di prodinya aja. Tapi ada di beberapa prodi ya, kalau nggak salah di psikologi atau di mana ya, saya lupa. Psikologi bukan sih? Yang mana tuh? Yang tadi perihal konstituen di prodinya untuk perbandingan angkatan-angkatan ataupun beda kelas gitu. Sempat ke notis ya, ada prodi yang dia ada ketentuannya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya yang gue tahu ya di psikologi itu untuk pembagian konstituennya itu berdasarkan angkatan. Mungkin kalau di prodi lain ya udah bebas mau pilih angkatan berapa aja, mungkin bisa lah gitu ya, minimalnya 10 untuk KTM-nya. Ya itu bebas, boleh misalnya angkatan 2017 cuma 5, terus sisanya 2018 gitu. Tapi kalau misalnya di psikologi itu dibagi-bagi gitu. Jadi harus ada masing-masing ukuran dari angkatan. Oh iya, soalnya kan psikologi kan udah fakultas sendiri, prodi sendiri gitu ya. Ya, berarti kalau dilihat lebih susah ya. Susah. Iya, lebih susah cari tuh konstituennya. Tapi lebih enak juga sih kami menurut gue, karena si ketua BEM-nya ini secara nggak langsung dia jadi kenal gitu kan. Jadi gua konstituen gue ternyata gue gak cuma deket di angkatan gue nih, misalnya sekarang angkatan 2018 gitu. Wah, gue gak cuma deket di 2018. Mantap. Oke, mantep banget emang ya psikologi, mantap. Oke, tadi untuk yang eksekutif. Nah, untuk yang legislatif itu gue waktu itu suruh cari dukungan gitu. Itu bedanya apaan sih sama yang di eksekutif gitu, konstituennya atau gitu? Ya bedanya apa gitu kan? Kan kalau saya legislatif kan dukungan, ya kan? Kalau eksekutif kan dia
apa sih tim ses ya? Tim ses dan tim duk. Nah iya itu bedanya apa? Kan sama-sama ngumpulin KTM. Oh itu, oke ya, sorry ya, gue agak loading dulu tadi. Untuk perbedaan tim ses dan tim duk, ya, kita langsung cekidot lagi ke PO-nya, coba ya kita cek. Tim ses kalau misalnya kita lihat dari singkatannya aja, ya, tim sukses, ya sukses. Nah kalau misalnya kayak yang di pemerintahan juga sama ya, mau nyalonin jadi presiden harus ada tim ses nih. Iya benar. Ya. Dan ada tim duk itu tim dukungan ya untuk mendukung tim ses juga gitu. Jadi ketika nanti ada calon-calonnya itu harus dibantu dengan kedua pihak itu. Bedanya, ini ada bedanya Jeng. Kalau tim ses itu ya, itu harus aktif dari keanggotaan lembaganya. Oh iya. Kalau tim duk enggak. Tim duk ya udah mau masuk jadi tim duk ya masuk aja. Kalau mau jadi tim ses itu ada pembahasan juga Jeng. Berarti sama-sama repot ya? Iya sama-sama repot. Pada sama aja tuh ya waktu itu apa? Kalau misalkan Pilex tuh wah BEM-nya pada kosong. Soalnya pada jadi tim ses. Ya. Iya pada jadi tim ses jadi sepi gitu ya. Legisnya juga sepi sih ya kan. Karena pada jadi KPU atau Panwas gitu. Oh ternyata itu ada pemberkasannya juga. Jadi nanti ketika ketua BEM ini mau ngambil berkas itu harus diambil oleh tim ses juga, dan ketika tim ses juga mau mengajukan diri, misalnya Ajeng mau jadi tim ses nih, itu Ajeng harus mengajukan diri atas nama siapa, dan nanti harus melengkapi pemberkasannya dan harus selesai juga pemberkasannya. Dan kalau misalnya contoh ini untuk ketua BEM UNJ ya, itu tim sesnya harus ada dari masing-masing perwakilan fakultasnya. Pun di fakultas juga sama, harus ada masing-masing perwakilan dari prodiknya untuk tim ses. Supaya apa? Supaya nanti tim duknya bisa terorganisasi dan ketika nanti ada namanya kampanye ya gerakan itu bisa tersebar luas, masif ya, dan semua mahasiswa yang di UNJ itu kenal sama masing-masing calonnya dengan adanya keterwakilan dari masing-masing prodi ataupun fakultas. Oke. Oh pantesan aja ya kayak pas sebelum pandemi tuh rame banget itu roadshow ke kemana Jadi gitu. tim hore ya? Iya tim hore rame banget gila, ada yel-yel juga. Keren banget nih kalau misalnya pandemi gini nih yang kemarin gimana ya? Gimana ya? Wah di Zoom kali Jeng. Oh ya di Zoom ya benar-benar di Zoom, tapi gue nggak sempet ikutan gitu kan. Jadi ya udahlah, pilih sesuai hati aja. Aduh, ya. gawat nih, masih berat. Berarti kalau misalkan caleg itu berarti dia cuma dukungan ya udah. Kalau misalkan gue didukung nih sama konstituen gue, kalau misalkan gue ngambil kursi prodi ya berarti dukungannya prodi gue juga, prodi gue doang gitu. Kalau misalkan Pilex itu tim ses sama tim duk, jadi dua tuh. Jadi yang kerja kerasnya tim ses dong. Iya. Aduh. Ya sih, gue ngeliat sih kayak temen gue pernah jadi tim ses tuh repot banget gitu kan, itu ngurusin yang calonnya. Iya bahkan yang nomor urut calonnya tuh itu rame untuk penentuan nomor urut gitu. Oke. Ya kita mungkin lanjut ya kan. Dari calegnya juga pemberkasannya udah oke, udah sip, terus dari eksekutifnya ya calon eksekutifnya juga udah sip. Nah itu kan pasti ada masa kampanye ya. Yap. Bentar. Oke. Tadi kan udah pemberkasan peserta nih, peserta pemilu, ada caleg, ada calon ketua BEM ya. Nah itu kan pasti kalau udah semuanya nih kita langsung ke masa kampanye tuh kan. Masa yang paling seru. Iya, menurut gue juga paling seru sih. Itu soalnya banyak yang menebar janji. Ya astagfirullahaladzim. Oke. Enggak. Maksudnya bukan janji. Ini kan visi misi ya kan yang harus disosialisasikan memang. Niat baik namanya Jang. Iya bener, niat baik. Makasih kami sudah merevisi. Ya niat baiknya dari peserta pemilu gitu kan. Kan nggak mungkin ya kita sebagai pemilih tuh siapa nih tiba-tiba satu siapa nih, gue nggak kenal nih, visi misinya apa coba ya kan. Ya itu kan masa kampanye gitu ya. Ini kira-kira
kira-kira apa perbedaannya apa sih kami masa kampanye waktu sebelum pandemi dan pas pandemi ini nih? Soalnya gue lihat-lihat kayak beda banget gitu, euforia juga enakan langsung kan, bisa tepok-tepok, terus bisa balas-balas yel-yel gitu. Itu gimana sih kami? Oke. Kalau untuk perbedaannya ya yang pasti di platform ya. Dan kalau misalnya pada saat kuliah biasa ya luring itu kita bisa berkumpul di suatu tempat ketika ada masa kampanye ya biasanya nih Jang. Itu apalagi yang tingkat pusat ini yang paling seru tuh tingkat pusat biasanya karena ada yang sampai nyewa mobil sound WNJ. Ada yang pernah lihat? Ya itu biasanya ngider di WNJ dan ketika ada masa kampanye itu misal 3 hari itu perharinya tuh beda-beda gitu, beda-beda calon kayak gitu sampai kayak gitu Jang. Dan ada yang melakukan dialog kandidat juga di selasar-selasar gitu di lapangan ataupun di tempat-tempat yang terbuka gitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke masa pandemi gitu ya, semua kampanye itu dialihkan ke kampanye media aja kayak gitu. Tahun lalu pun ya teman-teman juga pasti udah tahu juga ya sebelum terbentuknya KPU ya dan sebelum disahkannya PKPU pun sudah ada namanya TAP MTMJ tentang pemilu pada saat pandemi COVID-19. Iya benar, itu pernah lihat tuh. Jadi di situ diatur bagaimana pemilu ketika pandemi, nggak boleh apa, harusnya kayak gimana gitu. Soalnya mungkin tadi perihal kampanye ya, jadi seluruh platform itu pakai platform yang ya tersedia sekarang kayak Zoom, Jimit dan lain-lain. Kayak gitu. Nggak diperbolehkan kita ke kampus. Pun kalau misalnya ada nih, itu paling cuma calon-calon dan perangkat pemilu kayak KPU yang bidang acara atau Panwaslu gitu ya perwakilannya. Jadi kayak talk show gitu ya, jadinya talk show virtual gitu ya. Virtual semuanya. Gitu itu tapi apa tetap ada tektok gitu dari peserta dari pemilihnya gitu atau gitu. Tetap ada itu nama lu. Soalnya